pun kemudian pergi berjihad menyebarkan ajaran Islam sampai akhirnya Bilal bin Rabah sampai di kota Sam, di kota Homs, Syria kalau sekarang. Bilal mengajarkan ajaran Islam di kota Homs di Syria bertahun-tahun sampai Abu Bakar Siddiq 3 tahun menjadi khalifah, meninggal. Bilal tidak pernah kembali lagi ke Madinah sampai khalifah diganti oleh Umar bin Khattab. Setelah bertahun-tahun sekian lama Umar bin Khattab menjadi khalifah, Bilal bin Rabah tiba-tiba bermimpi suatu malam bertemu dengan Rasulullah, dan Bilal ditegur oleh Rasulullah. Di dalam mimpi tersebut kata Bilal, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, wa ma hadzal jabal?" Wahai Bilal, kata Rasulullah dalam mimpinya, "Kemana saja engkau sudah lama tidak mengunjungiku?" Maka Bilal bin Rabah pun terbangun malam tersebut. Maka besoknya Bilal pun kembali pulang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, yang dituju adalah makam Rasulullah, ingin meluapkan rasa rindunya kepada Rasulullah. Sesampainya di makam Rasulullah, Bilal pun kemudian mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW, menangis meluapkan kerinduannya kepada Rasulullah. Ternyata ketika Bilal bin Rabah pergi ke makam Rasulullah diikuti oleh 2 pemuda. Ketika Bilal melihat ke belakang ada 2 pemuda, Bilal pun bertanya, "Wahai 2 pemuda yang gagah, siapakah kalian ini?" Maka kemudian 2 pemuda tersebut menjawab, "Aku adalah Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW." Bahkan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah diikuti oleh Umar bin Khattab. Maka pada waktu itu kemudian Umar pun bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kemana saja engkau saat ini baru datang kembali ke kota Madinah?" Maka pada waktu itu dalam percakapan Bilal dengan Hasan dan Husain, Hasan dan Husain pun meminta kembali untuk dikumandangkan azan. "Wahai pamanku, maukah engkau kembali memandangkan azan sebagai pengobat rasa rindu kami berdua terhadap Rasulullah SAW?" Maka pada waktu itu Bilal pun menangis, tidak mampu menolak permintaan kedua cucu Rasulullah SAW. Ketika datang waktu sholat zuhur pada waktu itu, Bilal pun kemudian naik ke tempat biasa memandangkan azan. Ketika Bilal memandangkan azan, pertama kali dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah yang sedang ngobrol diam. Semua orang yang sedang berjalan di pasar berhenti. Kenapa? Teringat azan itu dikumandangkan ketika masih ada sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW. Ketika dikumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, semua penduduk Madinah kemudian berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Bahkan wanita-wanita yang sedang di pinggir pun keluar. Kenapa? Rindu dengan sosok yang namanya Nabi Muhammad SAW. Sampai di Masjid Nabawi pun terkumpul semua orang penduduk Madinah, berkumpul di Masjid Nabawi. Ketika Bilal memandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun kembali pecah tangisannya, dan semua penduduk Madinah yang berada di Masjid Nabawi pun semuanya menangis. Bahkan dalam riwayat yang paling keras tangisannya adalah Umar bin Khattab. Al-Aidin wal-Aidah. Kenapa para sahabat ketika dikumandangkan adzan mereka sampai menangis? Ini menunjukkan para sahabat bukan hanya sholatnya, mendengar kumandangan adzan pun mereka sampai datang ke masjid bahkan menangis, paham terhadap apa yang disebut dengan panggilan Allah untuk sholat. Kita kadang-kadang datang waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, susah untuk ke masjid. Tapi ketika mau sholat Idul Fitri sampai beli dulu baju, datang ke lapangan, semuanya berbondong-bondong, penuh lapangan, penuh masjid dilaksanakan sholat Idul Fitri. Padahal sholat Idul Fitri itu hukumnya sunat. Sementara sholat yang wajib yang 5 waktu, kemana saja kita saat ini? Maka wajar kehidupan kita terus ditimpa musibah bencana. Kenapa? Bisa jadi karena kita terlalu lalai melaksanakan ibadah kepada Allah. Al-Aidin wal-Aidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar.